Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat hayat. Kita masih Allah berikan umur yang panjang dan ada kesempatan dia awak taruh memperbaiki diri awak, meningkatkan kualitas ibadah kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Senin kini kita ulang-ulang lo kaji awak lai tafsir surah Al-Imran. Awak lah tamai dua surah Al-Baqarah. Kalau anak pesantren ni kau kalau di kelas 1, kelas 2 kau lah masuk kelas 2 kalau 2 tahun. Kini lah 2 tahun lo awak mengulang kaji. Kini masuk ke ayat ke-7 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau kitab. Daripadanya kitab itu ada ayat-ayat muhkamat. Jadi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ko tadi diturunkan Allah. Di dalamnya ada ayat yang muhkamat. Kok kajiannya lebih banyak ke kajian ilmu Al-Quran, ke ulumul Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sendiri, di dalam kitab itu ada yang namanya ayat muhkamat. Apa tuh yang dimaksud dengan ayat muhkamat? Wadihatud dilalah, yang lah tarang benderang, lah nyato dalileh jaleh barang ko tadi. Dia menyatakan iko haram, iko halal. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada ayat yang nakatu. Dan ayat yang nyatu hukumnya jaleh, dalilnya jaleh, itu namanya ayat yang muhkamat. Muhkamat. Lah nak ada batanya-tanyuna lah lah. Jaleh sekali. Hunna ummul kitab. Itulah yang disebut dengan ummul kitab atau asluhal mu'tamad. Pokok-pokok yang dipedomani atasnya fil ahkam, pada masalah hukum. Jadi ada yang halal, ada yang haram, ada yang sah dan ada yang batal. Itu kalah jaleh hukum itu. Disebutkan secara terang benderang. Yang penjelasan yang seperti itu berarti ayat yang muhkamat. Itu yang pokok-pokok, yang pondasi, yang dasarnya, yang diperpegangi dakwah di dalam menetapkan hukum. Karena tidak ada perdebatan. Kau halal, kau haram. Halal, halal ada. Contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti ayat itu namanya ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat jaleh nan jual beli ko dihalalkan Allah Ta'ala. Nan riba
diharamkan di Allah Ta'ala. Itu nak awak pegangi, awak pedomani. Apa ayatnya dalil yang menyatakan tentang halalnya jual beli itu mah. Apa ayat yang awak pedomani, awak pegangi tentang haramnya riba itunya. Baka ba'ala yang riba itu adalah haram. Nan jual beli itu adalah halal. Lalu mengaji wa fikih lain. Namanan jual beli, namanan riba. Itu masuk lebih karena kajian fikih. Pokoknya kan gitulah mengkaji tentang bab biak. Biak itu tentang jual beli, patangko tentang hutang. Jadi itu jelas. Kalau nanjaleh dan nyatu tuh itu namanya ayat yang muhkamat, yang dipedomani di dalam penetapan hukum. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lainnya adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat namanya. Itu di dalam kajian ulumul Quran dipelajari di seluruh mahasiswa UIN. Kini kalau UIN atau IAIN itu dipelajari tentang ayat yang muhkamat, ayat yang mutasyabihat. Apa tuh ayat yang mutasyabihat? Di dalam tafsir dikatakan la tufhamu ma'aniha, nanalun dipahami makna-maknanya. Atau seperti awailis suwari, seperti awal-awal surah. Contoh awal-awal surah Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf Nun Qaf. Itu adalah awal-awal surah. Biasanya di dalam tafsir dikatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui dengan maksudnya demikian. Nah dulu bisa ditafsir-tafsirkan mana terus wak manyaran, tapi itu adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam diri awak meyakini bahwa itu Allah yang maha mengetahui. Dan gue lo alif ko tagak iyo, alif ko tagak berdiri je. Lurui iyo. Ada pendekatan-pendekatan ulasan-ulasan. Dan itu adalah namanya ayat yang mutasyabihat. Itu contoh. Karena memang ada ayat yang mutasyabihat yang lain itu kan seperti ayat yang menyatakan bahasa-bahasanya yang menimbulkan penafsiran yang keliru. Contohnya Allahu istawa. Allah istawa di atas arasnya. Kan ada pengajian istawa kok secara letterlek ada yang menafsirkan itu adalah bersemayam. Istawa berarti kalau takatu itu diasumsikan Tuhan tuh bakal hendak tampe. Kalau bakal hendak tampe berarti ini adalah berbentuk jisim, berukuran. Padahal laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu lil hawadithi. Makanya itu namanya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Tidak bisa ditafsirkan seperti itu dong. Karena Allah itu adalah menguasai alam semesta. Allah itu adalah meliputi sekalian alam. Terkatulah kan ada ayat ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau berada, di situ ada wajah Allah. Jangan dirupun wajah lo Tuhan tuh. Baru puluh tuh, bentuk wajahnya, bentuk orang lo bentuknya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tak ada bentuk. Mukhalafatuhu lil hawadith, tak ada bentuk itu. Maka maknanya tu bahwasanya awak pun dimapun wak berado, tentu awak selalu ingat Allah.
Jangan mengecekan ada tangan Allah di atas tangan manusia. Bahwa tangan malu, itu ayat yang mutasyabihat. Tangan Allah. Sepertiga malam Allah turun, itu yang mutasyabihat dan menafsirkannya karena itu sifatnya perlu awak memahami lebih dalam bahaja kalau soal itu. Namun dicari aja di Google dah, dicari aja surat terjemahan karena di situ tuh ada ayat yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Kalau yang ayat mutasyabihat kan dikatakan tadi dalam tafsir la tufhamu ma'aniha, memang tak dipahami maknanya. Kalau awak membuat jo maknanya mentakwil seorang tak bisa. Jadi ada dua unggul itu. Itu dalam awak mengaji. Kalau orang lain mengerti dari awal ilmu Al-Quran, kemudian ilmu tafsir, lalu kemudiannya belajar akidah, belajar tauhid, belajar tasawuf, dua paham tentang itu. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat mutasyabihat. Lanjutan. Wa ja'alahu kullahu muhkaman. Beliau penjelasannya Allah menjadikan semua ayat-ayatnya itu adalah ayat yang muhkamat fi qaulihi uhkimat ayatuhu. Maka di dalam Al-Quran dijadikan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi dalil di dalam penetapan hukum. Maka Al-Quran menjadi salah satu sumber hukum. Maka menjadi pedoman yang pertama dia waktu adalah Al-Quran. Karena memang keterbatasan manusia untuk mengenali Tuhan, maka diturunkan wahyu. Wahyu diturunkan kepada Rasul pilihan Allah. Maka Rasul yang menyampaikan risalah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, wahyu yang diturunkan Allah itu memang tidak ada yang bertentangan dengan indera manusia. Jadi seluruh wahyu yang dijelaskan diturunkan Allah memang itu adalah relevan ke orang kini. Maka Al-Quran, ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, orang menyebut Al-Quran kok kolot mah ketinggalan zaman atau kadaluarsa, Jadi berlaku sepanjang masa sampai kiamat, update. Jadi makanya tak ada lo manusia bacaan lah ketinggalan zaman lama sekian lama. Tapi kalau buku yang ditulis di manusia itu ada kekurangannya, ada kelemahannya, itu dan dibuat di manusia. Ada edisi 1, ada edisi 2, kemudian direvisi. Al-Quran ada pun kata-kata nasikh dan mansukh, tapi ayatnya tetap dituliskan. Tapi itu dijelaskan kronologisnya, ada tahapan-tahapannya. Maka ada ayat itu turun berbasiskan latar belakang, ada asbabun nuzuleh, ada yang menyebabkan sejarah atau peristiwa melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ada yang turunnya satu hukum itu bertahap-bertahap. Ada contohnya tentang larangan khamar gitu. Pertama dimulai wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kalau nado melarang mabuk dulu lain. Ini larang lu. Jangan sama yang kalau dalam keadaan mabuk, dah boleh orang mabuk salat dah. Kan maknanya menempatkan kata itu. Dicilih nak sama yang jangan mabuk. Berarti secara tidak langsung sebenarnya tahapan bahwa mabuk itu dilarang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang hukumnya khamar. Baru tanya oleh
Adalah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jalai lepa. Itu muhkamat lah. Mereka bertanya tentang hukum khamar. Jalai. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar itu adalah rijis, kotor. Fajtanibuhu, jauhilah. Jadi ada ayat satu dengan yang lain itu menyatakan tingkatan-tingkatan sejarahnya. Makanya ada ayat yang muhkamat yang didasari dengan wahkimat ayatuhu. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum. Dengan makna apa tuh mangkonyo ayat Al-Quran dijadikan sumber hukum? Annahu laisa fihi aibun, bahwa tidak ada di dalam Al-Quran itu aib, tidak ada cacat edo. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kitab itu, Al-Quran itu tidak ada jenis ragu padanya, tidak ada ruang ragu. Karena tidak ada yang revisi, tidak ada yang edisi-edisi, tidak ada koreksi. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang terakhir turunnya untuk menjelaskan tentang kesempurnaan agama. Lah duduk kasadue dan Al-Quran sudah dijadikan pedoman, kemudian Islam Allah diridai sebagai agama. Ini direvisi di Saifuddin Ibrahim. Saya nuwe? Saifuddin Ibrahim. Nang tatangko tu. Tatangko ini bro. Yang selama masuk Kristen tu. Oh iya. Lalu tangko ini lari ke Amerika. Oh lari ya, iya dah. Ini orang Minang tu? Enggak ya. Ini sudah Minang 30. Oh iya 37 saja tu. Orang NTT. Jadi itu anak-anak orang ingin pansos itu, ingin terkenal itu ternyata. Nah, kau katakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan, fa'tu bi mithlihi, coba datangkan Al-Quran semisalnya Al-Quran. Cuba lu cik. Kok cuba ragu kok ya santiang lah. Cuba lu cik. Silakan kamu seru, kamu panggil semua kolega-kolegamu, teman-temanmu, syuhadamu. Silakan. Maka bahkan ditegaskan di dalam ayat lain, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli wa kana ba'dhum li ba'din zahira. Andaikan seluruh jin dan manusia mereka berkumpul, mereka berhimpun, mereka bersatu untuk membuat satu Al-Quran semisal Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa membuat. Sana bisa membuat, sana bisa menandingi. Surah orang Arab mana ada bahasa Arab coba jadul. Itulah dijelaskan yang ayat yang muhkamat itu laisa fihi aibun, tidak ada cacat, tidak ada aib di dalamnya. Wa mutasyabihan fi qauli kitaba mutasyabiha bimakna annahu yushabbihu ba'duhu ba'dan fil hasani wasidqi. Ada di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat yang mutasyabihan. Kitab mutasyabiha. Ada lo kitab yang mutasyabiha. Kitab yang mutasyabiha di dalam ayat lain disebutkan adalah kitab yang menyerupai sebahagiannya dengan sebahagian pada kebaikan dan kebenaran. Kan Al-Quran itu lah menjadi kompilasi. Kompilasi itulah menjadi kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada yang kitab yang serupa, menyerupai dalam hal kebaikan. Ada dibuat kitab, ada kitab yang lain soal kebaikan sama. Ada yang soal kebenarannya.
Tapi Al-Quran itu adalah menyempurnakan semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi ada yang disebut dengan kitab mutasyabihat. Kalau dalam konteks berbuat baik, agama yang lain pun mereka punya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kedermawanan. Yang namanya manusia, naluri manusia itu tidak pandang agama, tidak pandang tampe. Yang namanya tolong menolong itu adalah sudah keterpanggilan, karena kebutuhan manusia untuk saling membantu. Apalagi di dalam Islam. Nah, Islam mendorong dan mendukung manusia ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam membuat kebaikan dan takwa. Contohnya, karena waktu belajar tentang pendidikan moral Pancasila, kan diajar semua agama kan menerima itu. Atau kalau ada orang tua nyok kamu nyebarang, diri yang aja mau nyebarang, kan tak tu. Kemudian kalau nampak orang yang butuh pertolongan, ia dibantu. Itu tak pandang-pandangnya kamu, kamu ya, nyok kecelakaan. Kau tanya lo, kamu, agama, dah. Kan tak ada terkata itu dah. Karena memang kemanusiaan awak terpanggil. Adik karena ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tak kata lo ada bencana, terjadi bencana alam. Tu balik, dah boleh saling tolong menolong. Aku orang sadang kau banjir, kemudian longsor. Tu orang sidang saya tu apa dia je lah je, dah mati je lah je, dah anju je lah, dah boleh. Dah ada nilai-nilai agama yang mengajarkan seperti itu. Apalagi orang nama bom-bom, sedangkan orang longsor kemudian korban banjir segala macam, seluruhnya berpartisipasi untuk membantu. Apalagi dulu orang mengataskan nama agama, kemudian dibomnya orang. Abang kau dibomnya orang kapia, mau kapia apa do membalaknya dibunuh dibom. Padahal orang-orang yang belum sekeyakinan dengan awak, silahkan saja mereka kemudian mencari awak cara beragama, berpeluangnya bisa mempercayai agama awak. Mengalunya bom supaya awak masuk surga, masuk neraka. Inyo mau bom bunuh diri supaya masuk surga, curang dibomnya supaya masuk neraka. Entah siapa akan masuk surga itu, entah ini nak masuk neraka. Itu contoh. Sedangkan ada je bencana-bencana, semuanya ikut berpartisipasi. Nak dulu tanya-tanya bana itu keuniversalan nilai-nilai agama. Di dalam agama itu adalah tentang kemanusiaan, bahas supaya ada kepedulian. Itu disebut dengan akhlak. Hakikat dari agama itu sendiri adalah akhlak. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka adalah hati yang rusak, yang cacat, yang sakit, yang condong, yang jauh dari kebenaran, mereka itu akan mengikuti فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Mereka akan mengikuti apa yang tasyabuh daripadanya untuk ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah. Olehnya je menafsirkan surang, lahnya je yang memaknai surang sesuai jo hawa nafsu, sesuai dengan keinginannya, nang kalamak dia ti surang, nang kalamak dia seleroi surang. Anyo tafsirkan saja surang. Itu sebenarnya ternyata itu adalah ibtigha al-fitnah. Orang yang hanya untuk menimbulkan fitnah, itu mencari fitnah, li jahalim, li juhalim, dek karena kebodohan mereka dengan menjerumuskan diri mereka pada syubhat dan jauh dari kebenaran. Jadi motif manusia pun ternyata ada, berbagai macam motif. Ini menafsirkan sendiri sesuai dengan kehendaknya surang, sesuai dengan nafsunya surang. Kemudian ini dinobatkan diri menjadi apalah, sehingga orang terkagum,
terkesima lahinyo nyalai bahkan lah bantu inyolo na menjamin orang masuk surga Allah no tafsirkan do surang dan bodoh di pabodoh berarti mereka menjerumuskan diri mereka di dalam kebodohan itu. Itu ulaika humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka itu yang membuat rusak tetapi mereka tidak ingin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini memang kan ada manusia yang tidak tahu padahal ini adalah sumber kerusakan, sumber dari malapetaka, sumber dari segala musibah. Itu orang di dalam hatinya kok zaihun kok semua dia tergelincir dia. Ada tergelincir lah jauh dari kebenaran. Lah tergelincir. Tapi mereka justru mengkampanyekan dia adalah sumber kebenaran, lain salah. Banyak kini model-model seperti itu mengklaim kebenaran. Ada ke borusa orang, orang lahinyo yang menjadikan sumber kebenaran itu ada di dalam dirinya motif fitnah. Mungkin kaluai ndak, kaluannya ancak, tapi di dalam dirinya, dalam hatinya wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Motif orang menyampaikan itu apa ngana? Memang banyak, ada motif-motif politik, ada motif ekonomi, ada motif kepentingan yang lain. Sebenarnya itu adalah inyo menjerumuskan diri mereka sendiri di dalam kebatilan. Orang yang melakukan bid'ah katanya lebih berbahaya pada orang yang musyrik. Orang yang mengikuti bid'ah lebih jahat daripada orang non muslim je. Macam-macam lah memang. Kini kan mudah saja sama je kayak tadi. Baan nilai nyo mau bom orang lain. Mau bom itu nyo orang kapi je dibom supaya nyo masuk neraka. Motifnya itu memasukkan orang ke dalam neraka tu. Tujuannya mau bom orang jalan itu membuat kerusakan dan akan kena imbasnya tidak hanya orang tu, orang lain kena imbas. Padahal kenapa tidak didakwahkan bahwa menyuruh orang masuk neraka itu entah dia gara-gara dibom tu mati syahid mereka bah. Kemudian ini orang masuk surga orang dan motif bom bunuh diri itu bah. Sehingga barani mengecekan orang dan bid'ah keceknya melakukan bid'ah menurutnya lebih parah, lebih sasih daripada non muslim. Itu kelompok takfiri. Kelompok takfiri kau mengkafirkan orang, bid'ahkan. Kurang mempelajari sejarah Islam aku. Kurang mempelajari sejarah Islam. Tidak tahu sejarah. Kemudian ada peradaban dunia, kok ada budaya tradisi. Ya barangkali itu mereka yang alergi dengan tradisi. Jadi tradisi mah kan nyoba ini tradisi, mohon maaf lah. Apa kok tradisi Arabnya dan nyoba? Itu yang keliru. Dawa manusia kok ada nilai-nilai dibuat, ada adat dan diadekkan, ada adat dan teradek, ada adat istiadat dan ada adat dan sabana adat. Kan berduduan tu. Kalau bicara syariat itu adalah adat dan sabana adat. Atau syarak mengatur adat memakai apa menurut syarak itu dan dipakai di adat dan sabana adat. Lalu kemudian kan ada kebiasaan-kebiasaan, ada tradisi yang membangun kebersamaan, ada nilai-nilai sosial, ada tolong menolong. Itulah diterjemahkan beko di dalam perjalanan kehidupan. Jadi ada Islam dengan tatanan nilai. Dalam tatanan nilai ko kemudian dipraktekkan oleh manusia, lalu kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaan ko menjadi tradisi, menjadi budaya, dan itulah menjadi peradaban. Tapi orang yang memang cara berpikirnya sempit, kalau kayak tadi ya, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang di dalam hati mereka hati yang lah rusak, tergelincir dari kebenaran, lah nak duelok jurang kolai, itulah umpama itu. Dan mereka itu sebenarnya wallahu alam mereka adalah untuk menimbulkan fitnah. Jadi nyojat Tuhan orang, nyotagaan badan kata-kata.
jatuhan orang dengan harapan supaya nandinya nan tagak. Padahal nan karajunan ana mono kan lama dewa katuju de orang jan lampu orang di padaman lampu kemudian supaya lampunya di surang lain itu nan kalama denyo je. Karena memang mau tidak mau awak kalau awak bicara soal cara beragama kok kan berdasarkan guru beko yang mengajarkan awak. Asale guru awak lai jales sanad ilmu insyaallah lah dipertanggungjawabkan. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu adalah dengan belajar. Dengan belajar baru bisa dapat ilmu. Dah ada ilmu lah datang-datang surau dah kecuali dapat dawa ilmu laduni. Ilmu laduni itu kayak ilmu Nabi Khidir. Dapat jadi awak takawak ko lu kado potensi peluang karpe ilmu laduni. Kalau dawa baru ilmu-ilmu dan dipelajari dengan guru. Mangko dalam kaji itu ilmu itu adalah dituntut atau dicari, di mana guru dicari. Lalu kemudian wal barakatu wal barakat bil khidmah. Mangko dapat barakah itu adanya pengabdian, mangko ada kepatuhan murid ka guru itu bagian dari pengabdian. Dapat barakah, mangko orang nama guru itu orang nan mendapatkan barakah. Dan barakah kau tadi cie dan janda guru dengan barakah guru majan bisa dapat 5, bisa dapat 7. Sejarah kata-kata banyak ulama-ulama merasakan dengan keberkahan dari guru, maka bertambah kaji ko, laki kaji ko. Nyada orang hebat dapat dari 10, tapi nak barakah sudah dapat hilang 5, tinggal 5 lagi. Itu orang yang beradab ada barakah kaji. Lain baguru nama tak. Kalau baguru dapat barakah. Kalau nak baguru itu barakah pun dapat. Karena wal barakatu bil khidmah. Barakah itu dengan adanya khidmat. Khidmat kau mengabdi, patuh, taat. Itu adalah bahagian dari proses untuk mendapatkan barakah. Dan ketiga wan naf'u biridal masyayikh. Adu bagunu wa bermanfaat dek kano ada ridonyo sanangnya guru. Mungkin nama berprofesi guru sanang artinya maja, sanang nyoba murid, sanang mencelek murid itu apa? Itu tanda alamat caliknya 10 tahun ke depan. Ko tanda anak ko BBA bijo bijoi katumbuh nampak. Jadi taraso sekali. Jadi itu kaji kalau orang yang mengaji tasawuf, yang mengaji berakhlak, tando lai baguru itu. Jadi barakai kaji dek karena adonyo khidmat ka guru, kemudian ilmu itu adalah dipelajari, dituntut, dicari. Kemudian warasihun tadi itu. Wabtigha ta'wili dan menuntut mencari takwilnya. Banyak mentakwil surang je, membuat surang je nak bisa, menafsir-nafsiran surang je nak bisa. Nak mau menurut seliru je, nak boleh menurut nafsu. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih fatabawa maq'adahu finnar. Sia yang mencuba menafsirkan Al-Quran itu dengan pandapnya surangnya, menurut panganai surang, maka orang yang seperti itu nanti akan beradu di karak neraka. Jadi menafsir-nafsirkan surang, menerjemahkan surang menurut keinginannya, kepentingannya, itu orang dan paling berbahaya di karak di neraka letaknya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tak ada yang akan mengetahui takwilnya kemudian atau tafsirnya kecuali hanya Allah sendirinya. Warasikhun, dan rasikhun itu adalah orang yang memang selalu konsisten, tetap istiqomah, lagi bertamakun serius di dalam ilmu. Jadi orang dan mengetahui takwil itu Allah mengerti alif lam mim, Allah Maha mengetahui dengan maksudnya.
Tidak boleh takwil-takwilnya lain, Allah yang mengetahui sendirinya. Kemudian orang yang berilmu itu adalah orang yang tetap bertamakun di dalam ilmu. Mereka yaquluna amanna bi. Orang dan berasikun itu tadi orang yang serius tamakun di dalam berilmu itu akan mengatakan amanna bihi. Kami beriman dengannya ayat-ayat mutasyabih. Dan ayat mutasyabihat itu adalah di sisi Allah. Orang nalai berilmu, orang nalai tawi baraja, dia percaya bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu juga min indillah, dari sisi Allah. La na'lamu maknahu. Kami tidak mengetahui makna. Orang nalai dalam mana di dalam ilmu lai baraja mana ar-rasikhun, itu mereka beriman dengan ayat mutasyabihat, tetapi dia mengejar kami tidak mengetahui maknanya. Yang tahu makna ayat mutasyabihat itu adalah Allah. Atau kullu min indi rabbina. Semua mulai dari ayat muhkam dan mutasyabih min indi rabbina, semua adalah dari sisi Tuhan kami, di sisi Allah. Jadi tetap ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang Allah turunkan, termasuk ayat yang muhkamat, itu adalah di sisi Tuhan kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran, tidak ada yang bisa mengambil hikmah kecuali mereka yang mempunyai ilmu. Ulul albab, yaitu orang yang mempunyai akal, yang bisa mengerti dan bisa memahami tentang bahwa ayat yang muhkam dengan ayat mutasyabih itu adalah di sisi Tuhan, itu adalah berasal dari Allah. Itu orang dan lain berakal. Akalnya dari pembunuhan untuk baraja. Dia bisa mengambil pelajaran, dia bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah turunkan. Itulah tentang ayat yang mutasyabihat dan ayat yang muhkamat. Itu di dalam tafsir, di dalam Al-Quran, faktanya seperti itu. Pokoknya di dalam belajar Al-Quran, kok ayatnya yang mutasyabihat dan salah wa menafsirkan. Iku ada di dalam Al-Quran, ada tangan, ada wajah, ada aras di situ Tuhan istawa di atas, duduk di atas singgasana ada. Tuhan di langit, jadi maknai yang seperti itu. Salah nanti di dalam memaknainya. Bantu Allah bapisik lo Tuhan. Bajisim dan batu jisim ko kan bapisik tak ada wa aduh kaki awak, aduh tangan awak, aduh wajah awak, jadi disambung dengan wajah dan awak makhluk. Kalau di langit berarti nak ada di bumi tu. Ayo kalau jadi lagi itu nak dari bumi itu jadi dua lain. Jarak aja makhluknya. Kalau berduduk tu duduk di sini aja, duduk aja. Itu jauh dari awak dah boy. Padahal Allah itu lebih dekat dari urat nadi awak. Wallahu aqrabu min hablil warid, itu tu. Dia jauh hendak bajara, dak ke hendak bantaro. Awalnya nak memulai, akhirnya nak bakal sudahan. Ayo. Jadi nyo ndak jauh. Kan itu pertanyaan dari umat Bani Israel. Bertanya kan Nabi Musa, ya Musa, bahwa Tuhan engkau kau. Bahasa bila Tuhan engkau dan Tuhan elo. Jauh Tuhan engkau kau. Kau jauh biarlah kami bersesorang. Ini cemeh je orang kini bantu pakak Tuhan mau mengkuasa dan pakai nuna masuk sorak banan pakai mik masuk sorak bah apa kasih padahal azan itu adalah pemberitahuan. Jadi jangan salah kaprah, jangan memaknai dengan makna yang lain. Oh dakik kemah berbisi aja lawak, tak bisa lah berbisi-bisi. Jo Tuhannya bisa berbisi, jo manusia yang lain tentu diberitahu. Lain diimbau je tidak, apa lagi tidak diimbau. Itu makanya azan itu artinya adalah pemberitahuan.
Untuk manusia maka dikatakan dia amal as-salatu khairum minan naum. Ini bau sebuah tu. Oi, sambayang ko lebih ancak daripada lalu je. Takah tu memang membau tu ni. Itu begadang palu. Itu kami nak kadai mo ni memang ko ko mengalir palu ke memang tu. Amin. Jadi makanya kita harus mengerti ada yang mutasyabihat. Di situ tu jangan ditakwil-takwilan lain. Jangan beku di situ tu banyak manusia kemudian berkelompok-kelompok. Sebenarnya bang ko ada ayat mutasyabih, balu Tuhan ko, ba ada muhkamatnya kasadua. Itu kan memberi ruang lo kepada manusia untuk manusia berpikir. Lalu kemudian ikut ujian lo untuk manusia. Satu sisi itu adalah ruang dari manusia berpikir, kemudian mereka menjadi berkembang, kemudian selalu menjadi ada kajian-kajian dan diskusi-diskusi. Kalau lah jale-jale sadonya muhkamatnya sadonya tentulah yang tidak berkembang ilmu pengetahuan. Lalu kemudian memang faktanya terjadilah kelompok-kelompok, karena ada yang mentakwilkan, ada yang menafsirkan. Itu bahagian dari manusia berpikir. Dan di sekolah letak ujian di manusia. Kemudian manusia apakah batu tarwi atau menurian hawa nafsu. Bagi mereka lah tergelincir hati, itulah mereka yang kemudian menimbulkan fitnah. Ya dulu yang kemudian dengan menerjemahkan manusia lerwe itu adalah fitnah. Inyo dan batu ada orang dan salah, kemudian difitnah dan salah. Kau tahu tadi, kau dan muah kau lah kafir, kau lah salah. Padahal sebenarnya perlu dipahami dan dimengerti, jangan dicaliat dari aspek terjemahan bahasa saja. Ada kecorang, ada bazahir, ada babatin, ada basyari'ai, ada bahakikai. Di dalam tulisan yang zahir, yang secara teks, kemudian ada konteks. Itu di situ telah dipahami. Karena memang ada orang yang tekstual, ada kontekstualnya. Ada tekstual kok yang orang letterlek namanya. Kalau kontekstual kok lah langsung substansinya sekali je. Itulah dan liberal. Cia konservatif, cia yang liberal. Ada nawa ahlus sunnah wal jamaah. Kadua teks dipahami, kemudian konteks dipahami. Peristiwa latar belakang, apa asbabun nuzule dimengerti kedua. Ado nanyo ada tertulis tu bandai kau Tuhan ko bersemayam di atas aras, hanya duduk di singgasana tu Tuhan di langit ini di bumi ada Tuhan doh. Itu kan memahami secara teks namu itu. Secara teks saja. Dia tulisnya dibaca dekat tu Tuhan ko dimampun kamu baradu di situ ada wajah Tuhan. Lah membantu lo Tuhan dia. Itulah memang ujian kawan, ujian sehingga ada kemudian yang terjerumus, tergelincir di dalam kebodohan itu, di dalam memahami mutasyabihat. Untuk mengerti itu, yo memang baraja, guru awal. Karena ada warasyikhun, rasikhun ko adalah orang yang tamakun, orang yang selalu tetap, yang tarwih baraja mencari ilmu. Lah. Itulah kikiro baingi dakwah tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat surah Ali Imran ayat yang ke-7. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.